Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Gina Hadayani Fitri. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau bagaimana cara konfigurasi routing statis dan dinamis menggunakan VirtualBox dan GNS3. Nah, sebelumnya teman-teman sudah memiliki beberapa aplikasi berikut, yaitu VirtualBox, GNS3, GNS3 VM, Mikrotik CHR, dan Winbox. Nah, langkah pertama, bukalah aplikasi VirtualBox, kemudian klik menu impor, lalu klik ikon file, kemudian pilih GNS3 VM yang sudah disediakan. Klik open dan finish. Lalu tunggulah sebentar proses impornya. Jika sudah, biarkan dulu GNS3 VM-nya. Selanjutnya klik Tools, kemudian importkan file CHR-nya. Di sini saya menggunakan versi 7.12. Klik Open, lalu Finish. Nah, selanjutnya klik VM, lalu klik Setting, Network. Lalu di sini kita akan mengatur adapter satunya terlebih dahulu menjadi NAT. Selanjutnya untuk adapter 2, klik Enable, lalu rubahlah menjadi Host Only Adapter. Untuk adapter 3, klik Enable, kemudian rubahlah menjadi Generic Driver. Lalu rubahlah namanya menjadi UDPT Unel. Dan begitu juga dengan adapter 4. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya, kita akan mengklonkan router VM menjadi 3. Di sini saya menamai routernya menjadi GIN1. Lalu Next-kan dan Finish. Kemudian lakukan hal tadi sehingga klon routernya ada 3. Nah, selanjutnya pilih GNS3 VM tadi, kemudian klik Start. Jika keluar seperti ini, klik saja Close VM. Oleh karena itu, kita klik Setting, lalu Network. Klik Advanced, lalu rubahlah menjadi Allow VMS. Tujuannya adalah agar GNS3 VM-nya dapat berjalan. Selanjutnya klik Start lagi. Jika sudah berubah menjadi running, kita biarkan saja dulu. Langkah selanjutnya, bukalah aplikasi GNS3. Lalu buatlah project baru. Di sini saya merubah namanya menjadi Mikrotik Gina. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya klik menu Edit, kemudian Preference. Di sini pilih VirtualBox VMS. Nah, untuk mempermudah di sini saya menghapus router sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian klik New. Lalu pilih router yang telah kita install tadi di VirtualBox. Dan masukkan juga router berikutnya, yaitu router yang kedua dan router yang ketiga. Klik router pertama, kemudian edit, lalu rubah kategorinya menjadi router dan untuk console tab-nya menjadi telnet. Lalu klik browser, tunggu sebentar, klik klasik, kemudian carilah router, kemudian OK. Nah, untuk networknya di sini dirubah menjadi 8 pada adapternya. Lalu lakukan hal yang sama kepada router yang kedua dan yang ketiga. Setelah itu klik Apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya buatlah jaringan topologi
tarik router yang telah kita tambahkan tadi satu persatu. Kemudian tambahkan juga PC-nya masing-masing satu di bawah router. Kemudian hubungkan setiap perangkat menggunakan kabel. Untuk router 1 atau GIN 1 ini gunakanlah Ethernet 2 ke Ethernet 0 dan begitu juga dengan sebelahnya. Selanjutnya, antar router 1 ke router 2 gunakan Ethernet 3 dan 3. Nah, untuk router 2 ke 3 gunakanlah Ethernet 4 dan 4. Kemudian klik ini. Kemudian tambahkan catatan IP address yang akan digunakan untuk mempermudah dalam konfigurasi. Jika sudah, klik tombol Start ini untuk menghidupkan semua perangkat. Klik Yes, lalu tunggu sebentar. Selanjutnya bisa kembali lagi ke VirtualBox. Bisa dilihat di sini semua routernya sudah running. Kemudian pilih router 1, lalu kita login terlebih dahulu dengan mengetik admin. Untuk passwordnya enterkan saja. Klik End. Nah, barulah kita isi passwordnya. Untuk password bebas, boleh apa aja. Di sini saya buat 1 2 3 4 5 6 saja. Lalu klik Enter. Kemudian ketik lagi passwordnya. Nah, selanjutnya ketikkan command system identity set name sama dengan nama yang baru. Tujuannya untuk mengubah nama router untuk mempermudah identifikasi router nantinya. Jika sudah, biarkan saja. Lakukanlah hal yang sama pada router 2 dan router 3. Langkah selanjutnya, bukalah aplikasi Winbox. Jika sudah, bisa direfresh terlebih dahulu. Kemudian pilihlah router 1, lalu masukkan password yang kita pakai tadi, yaitu 1 2 3 4 5 6, baru klik connect. Jika sudah, lakukan konfigurasi IP address dengan cara klik IP, kemudian address dan tambah. Tambahkan IP address sesuai dengan catatan yang telah dibuat tadi. Nah, untuk router yang pertama ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Nah, untuk header-nya tadi kan header 2, jadi kita bikin menjadi header 3. Selanjutnya kita apply, lalu kita oke kan. Jika sudah, klik tambah lagi, lalu masukkan IP address-nya 192.168.10.1/24, dan untuk header-nya yang tadi itu kan 3, maka header-nya itu diganti menjadi 4 karena dia itu ditambah 1 header-nya. Lalu kita apply dan oke. Nah, ini sudah selesai untuk router 1. Selanjutnya kita pindah ke router yang kedua, yaitu dengan cara masuk lagi ke Winbox, kemudian pilih router yang kedua, masukkan passwordnya yaitu 1 2 3 4 5 6, lalu klik connect. Nah, lakukanlah hal yang sama seperti router yang pertama tadi. Bedanya di sini IP address-nya berubah menjadi yang ditambahkan itu adalah 192.168.2.1/24. Lalu untuk header-nya berubah menjadi 3. Lalu oke kan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, kita masukkan IP address 192.168.10.0
2/24. Untuk addernya berubah menjadi 4. Lalu klik apply, lalu oke. Nah, satu lagi yang ditambahkan yaitu 192.168 titik 20.1/24. Lalu untuk ethernya itu menjadi ether 5. Klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya buka lagi Winball, kita masuk ke router yang ketiga. Klik router yang ketiga, kemudian masukkan passwordnya 123456, kemudian klik connect. Selanjutnya masukkan IP addressnya lagi. Nah, pada MikroTik 3 ini IP address yang dimasukkan yaitu 192.168.3.1/24. Untuk ethernya yaitu berubah menjadi dari 2 menjadi 3. Nah, di-apply lalu oke. Lalu tambahkan lagi satu IP address lagi yaitu 192.168.20.2/24. Lalu untuk addernya itu adder 5. Klik apply lalu oke. Jika sudah, kita kembali lagi ke GNS3. Selanjutnya, setting alamat IP pada PC dengan cara klik 2 kali atau klik kanan pada PC lalu pilih konsol. Di sini pada root PC yang pertama, ketik IP 192.1.2/24 spasi 192.168.1.1, kemudian di enter. Nah, jika sudah, biarkan saja. Kita masuk ke PC 2, klik 2 kali atau klik kanan, pilih konsol, kemudian ketik IP 192.168.2.2/24 spasi 192.168.2.1, lalu enter. Kemudian biarkan saja. Kita masuk ke PC yang ketiga, klik kanan, pilih konsol. Pada PC 3 ini kita tulis IP-nya 192.168.3.2/24 spasi 192.168.3.1, lalu enter. Jika sudah, biarkan saja. Selanjutnya kita akan melakukan routing status di Winbox, yaitu dengan cara buka router yang pertama, kemudian klik menu IP, pilih router, selanjutnya klik plus, lalu isikan alamat network yang ingin dihubungkan dan gateway atau alamat jalur yang akan dilewati. Misalnya yang pada router yang pertama ini kita klik 192.168.2.0/24 dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.2, lalu klik apply dan oke. Nah, lakukanlah hal yang sama seperti tadi, tapi dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.3.0/24 dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.2. Klik apply dan oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke router yang kedua.
Selanjutnya klik IP, klik router, lalu tambahkan IP address seperti tadi. Untuk mikrotik 2 atau router 2 ini ketik 192.168.1.0/24, dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian apply dan oke. Lalu tambahkan satu lagi IP address-nya, itu 192.168.3.0/24. Dan untuk gateway-nya 192.168.20.2. Kemudian apply dan oke. Jika sudah, kita pindah ke router yang ketiga. Kemudian tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya itu 192.168.20.1. Lalu apply dan oke. Kemudian tambahkan satu lagi IP address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Dan untuk gateway-nya itu 192.168.20.1. Kemudian apply dan oke. Nah, untuk routing statusnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan mapping antar PC di GNS. Pertama pada PC 1 kita akan mapping 192.168.2.2. Jika keluar seperti ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita ping lagi dengan ping 192.168.3.2, lalu enter, berarti juga berhasil. Selanjutnya kita pindah ke PC 2, kita lakukan dengan hal yang sama, yaitu mapping 192.168.1.2. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya untuk yang kedua itu 192.168.3.2. Berhasil juga, berarti untuk PC 2 ini berhasil. Selanjutnya kita pindah ke PC 3 dengan memanggil ping 192.168.1.2. Berhasil. Selanjutnya kita panggil lagi ping 192.168.2.2. Oke, berarti semua PC-nya itu berhasil dan terhubung. Langkah selanjutnya kita akan melakukan routing dinamis, yaitu dengan cara menghapus routing statis yang kita bikin sebelumnya. Nah, tapi di sini tadi ada kesalahan. Jadi di sini kita langsung saja memilih routing, lalu pilih OSPF, kemudian di sini pada selanjutnya kita tambahkan saja, lalu kita klik OK, kemudian kita pindah ke areas, kita tambahkan, lalu klik OK. Selanjutnya pada interface template, di sini kita tambahkan juga, tapi di sini kita masukkan atau menambahkan pada network ini IP address-nya itu 192.168.1.0/24. Karena ini adalah router yang pertama. Kemudian di pilih yang bawah itu kita
ketik 192.168.10.0/24. Lalu klik apply dan oke kan. Karena tadi ada kesalahan, jadi seharusnya di awal kita pada yang ada AS itu kita silangkan, itu untuk menghapus routing statis yang kita bikin tadi. Selanjutnya barulah kita melakukan routing dinamis pada mikrotik atau router yang kedua, yaitu dengan melakukan hal sama, mensilangkan yang AS tadi, kemudian kita tambahkan pada intenses, kemudian oke, lalu pada areas kita okekan juga. Langsung ke interface template kita masukkan itunya IP addressnya. Nah, pada router yang kedua ini kita ketik 192.168.2.0/24 dan tambah lagi 192.168.10.0/24. Lalu kita tambahkan lagi di situ 192.168.20.0/24. Nah, pada mikrotik 2 ini sudah selesai. Selanjutnya kita apply dan oke kan. Kita beralih ke router yang ketiga. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, pada interface template di sini kita tambahkan IP addressnya 192.168.3.0/24, kemudian tambahkan lagi IP addressnya 192.168.20.0/24. Lalu klik apply dan oke kan. Selanjutnya kita akan mencoba lakukan tes ping antar PC di GNS dengan cara mapping pada PC 1, yaitu 192.168.2.2. Lalu kita enter. Nah, jika keluar seperti ini berarti dia itu masih sedang memanggil, berarti ini berhasil. Selanjutnya kita ping lagi 192.168.3.2. Nah, berhasil juga. Selanjutnya kita beralih ke PC yang kedua dengan memping 192.168.1.2, lalu kita enter. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya kita panggil lagi dengan memping 192.168.3.2, lalu enter. Dan untuk PC 2 juga berhasil. Selanjutnya kita pindah ke PC 3. Di PC 3 kita panggil ping 192.168.1.2, enter, dan ini juga berhasil. Dan yang terakhir kita ping lagi 192.168.2.2 dan berhasil juga. Nah, itulah sekian tutorial dari saya tentang konfigurasi routing statis dan dinamis menggunakan VirtualBox dan GNS3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.